Selamat pagi anak-anak tunas muda Gereja Baptis Batu Jaman. Dan selamat pagi juga buat anak-anak tunas muda di Gereja Baptis Cimone. Apa kabar kalian semuanya? Bui selalu berdoa dan berharap kalian selalu baik-baik saja, sehat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 10. Tidak terasa ya, sudah pelajaran 10. Dan judul pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah peduli terhadap yang tidak dipedulikan. Judulnya, peduli terhadap yang tidak dipedulikan. Bahan Alkitabnya diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Yuk kita berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Engkau sudah menyiapkan kami untuk kami boleh belajar tentang firman Tuhan di kelas sekolah minggu tunas muda. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati anak-anak kami, anak-anak tunas muda yang akan belajar bersama-sama kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh mereka dengar dengan baik dan boleh mereka jadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati jam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan dari pelajaran 10 ini sangat pendek. Diambil dari Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Yuk buka Alkitab kita sama-sama dan kita akan membacanya ayat yang sangat pendek ini. Dan ayat ini bisa langsung dihafalkan karena ayatnya sangat pendek. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita ulang ya, sambil dihafalkan ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Arti ayat itu sudah jelas sekali. Kita mengasihi Allah itu karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang duluan mengasihi Allah, lalu Allah mengasihi kita. Allah lah yang duluan mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi Allah dengan cara mengasihi orang lain. Meski orang itu tidak menyukai kita, orang itu tidak baik kepada kita, orang itu menyebalkan, orang itu miskin, orang itu tidak terpandang dan tidak dipedulikan orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar peduli terhadap orang yang tidak dipedulikan orang lain. Dalam pelajaran ini, siapakah orang yang tidak dipedulikan itu? Mereka adalah para gembala. Para gembala biasanya adalah orang-orang yang miskin. Mereka berpindah-pindah tempat untuk menggembalakan domba-domba mereka. Mereka pasti sering merasakan kedinginan dan pasti kelaparan juga ya, kehabisan makanan. Tugas mereka sebenarnya sangat berat loh. Mereka harus mencari tanah atau padang yang subur supaya banyak rumput yang segar sehingga rumput-rumput itu bisa dinikmati dan dimakan oleh domba-domba mereka. Mereka harus melindungi domba-domba mereka
dari cuaca buruk, atau dari binatang-binatang buas yang kapan saja bisa menerkam domba-domba ini. Mereka juga harus mencari jika ada domba yang tersesat. Mereka harus berusaha sekeras mungkin berjuang untuk menemukan, mendapatkan domba yang sesat ini dan bisa dibawa pulang kembali bersama-sama para gembala ini. Nah, berat kan? Tugasnya luar biasa ya. Para gembala ini, meski tugasnya sangat berat, namun mereka tidak dipedulikan oleh banyak orang. Mereka benar-benar merasa sebagai orang yang hina. Tidak ada orang yang mau bergaul dengan mereka selain sesama para gembala itu sendiri. Jadi mereka punya komunitas tersendiri, komunitas para gembala. Itu sebabnya mereka sangat ketakutan ketika pada suatu malam, ketika mereka sedang menggembalakan domba-domba mereka, tiba-tiba di dekat mereka muncul seseorang yang bersinar, yang bercahaya. Seseorang itu adalah malaikat Tuhan. Itu sebabnya kalian perhatikan dalam Lukas 2 ayat 9 bagian akhir dijelaskan bahwa mereka sangat ketakutan. Mungkin mereka gemetaran. Malaikat Tuhan itu menghampiri mereka karena mau memberitakan suatu berita besar kepada para gembala ini yang hina dan tidak dipedulikan orang lain. Malaikat Tuhan itu ternyata peduli terhadap orang yang tidak dipedulikan orang lain. Berita besar apa yang akan disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala? Coba buka Alkitab kalian dari Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Para gembala yang hina dan tidak dipedulikan orang lain itu ternyata dipilih Tuhan sebagai orang yang pertama kali mendengar berita besar, berita yang membawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya, Tuhan peduli terhadap orang yang tidak dipedulikan, orang yang hina. Anak-anak, melalui pelajaran ini, Tuhan ingin supaya kalian percaya bahwa Tuhan peduli terhadap kalian, siapapun kalian. Mungkin kalian merasa tidak punya banyak uang. Mungkin kalian merasa tidak cantik. Mungkin kalian merasa tidak pandai di sekolah. Mungkin kalian merasa tidak pandai bergaul sehingga kalian tidak punya banyak teman. Atau mungkin kalian merasa tidak dipedulikan orang lain.
mulai saat ini, percayalah bahwa Tuhan mengasihi kalian dan Tuhan peduli terhadap kalian. Amin. Tugas dari pelajaran ini seperti biasa ya, ada tugas A dan tugas B. Tugas A, bacalah penjelasan pelajaran 10 dalam buku kalian. Dibaca semua penjelasannya ya. Yang kedua, bacalah bahan Alkitabnya dari Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Yang ketiga, hafalkan ayat hafalan yang sangat pendek, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Tugas B, tugas ini dikumpulkan di grup Tunas Muda ya. Perhatikan baik-baik. Pernahkah kalian peduli terhadap orang yang tidak dipedulikan orang lain? Pernahkah kalian peduli terhadap orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain? Tulislah dengan singkat pengalamanmu itu. Oke? Dan sebagai komitmen yang harus kalian lakukan juga, lakukan lagi pengalaman kalian itu pada minggu ini. Lakukan pengalaman kalian itu pada minggu ini. Lakukan lagi. Terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran sekolah minggu hari ini. Bu I mau sampaikan dan teman-teman di grup ini mau menyampaikan selamat jalan buat Desi, Marni, dan Olin. Dan semua tim dari Gereja Baptis Batu Jaman yang akan mengadakan mission trip atau akan berangkat ke Alor pada minggu depan, tanggal 8 ya. Selamat menikmati sukacita bertemu dengan anggota keluarga kalian di Alor. Salam dari Bu I ya buat anggota keluarga kalian ya, juga dari teman-teman di grup Tunas Muda. Selamat melayani. Selamat memberitakan berita besar tentang kelahiran Yesus dan tentang penebusan dosa dari Yesus. Tuhan memberkati perjalanan kalian. Sampai bertemu lagi di Bandung. Dah sayang.